Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Nah, setelah kalian kemarin mengikuti PTS, ya mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat untuk mengikuti PJJ ini dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar, marilah kita sama-sama bacakan doa belajar dulu. Ya, bersama-sama kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Robbi jidni ilman warjukni fahman. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pemahaman. Ya, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu tentang transformasi. Nah, ini adalah bab terakhir pada semester pertama ini. Nah, materi yang akan disampaikan pada bab 3 ini untuk pertemuan ke-1 KD 35 ini yaitu menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan keterampilannya 45 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian bisa menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda dengan tepat. Yang kedua, nanti setelah mengikuti materi ini diharapkan kalian dapat menjelaskan transformasi geometri refleksi pada koordinat kartesius dengan benar. Baiklah, kita bahas satu persatu. Ya, kita tahu bahwa transformasi dapat dipandang sebagai pemetaan dari himpunan titik ke himpunan titik. Nah, jika suatu bangun ditransformasikan, maka bangun hasil transformasi itu bisa berubah bentuk, kemudian letak, atau ukurannya. Atau istilah ukuran adalah besarnya. Nah, yang dipelajari sekarang adalah transformasi hanya pada bidang datar. Ada 4 transformasi dasar pada bidang datar. Nah, yaitu 1, pencerminan atau istilahnya adalah refleksi. Yang kedua adalah pergeseran atau istilahnya adalah translasi. Yang ketiga adalah perputaran atau rotasi. Dan yang keempat adalah perkalian atau dilatasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Tadi KD yang pertama yaitu menggambar bayangan hasil pencerminan suatu benda. Nah, kamu tentu bercermin setiap hari. Nah, saat bercermin pasti kamu akan melihat bayangan. Nah, bagaimana bentuk dan ukuran bayangan kamu? Yang kedua, apakah jarak bayanganmu ke cermin sama dengan jarakmu ke cermin? Nah, untuk menjawab ini, perhatikanlah sini ada ilustrasi tentang pencerminan. Misalkan ini adalah sebuah cermin. Nah, benda ini ada di depan cermin. Nah, di mana bayangan benda ini? Apakah di kiri, di kanan, di depannya sebelah sini, atau di mana? Nah, maka ini kalau benda ini cerminnya, maka otomatis bendanya akan ada benda ke cermin itu jaraknya 1, 2, 3. Nah, maka bayangannya jelas akan dari cermin ke benda juga 3. Nah, lihat benda dengan cermin, benda dengan bayangan
itu pasti akan sama. Dan tidak mungkin bayangan ini akan ada di sini. Pasti benda ke cermin akan sama dari cermin ke bayangan. Nah, dilihat dari ilustrasi ini, maka diperoleh sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. 1. Jarak titik asal terhadap cermin ini akan sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dan bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Jadi ini akan selalu tegak lurus. Nah, kalau diilustrasikan secara abstrak, kalau misalkan ini adalah cermin, kemudian ini adalah benda, maka bayangannya dari benda ini, misalkan bendanya adalah titik P, maka ini akan selalu tegak lurus ke cermin, dan dari cermin ke bayangan itu jaraknya akan sama. Jadi ini kalau secara abstrak. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Nah, untuk lebih memahami pencerminan, perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, bagaimana pencerminan sebuah titik terhadap suatu garis? Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ini adalah cerminnya. PQ adalah garis sumbu atau garis cermin. Tentukan bayangan titik A dan B terhadap cermin PQ. Nah, misalkan titik A-nya adalah yang ini dan titik B-nya adalah yang ini. Nah, di manakah bayangan A dan di manakah bayangan B? Maka untuk menentukan bayangan, kalau ini titiknya, ini cermin, otomatis ini akan ada di belakangnya. Maka cara menentukan bayangan melalui titik A, kemudian memotong cermin dan tegak lurus dengan cermin. Misalkan titik potongnya di K, maka untuk menentukan bayangan caranya kita ukur dari A ke cermin, berapa jarak dari A ke cermin? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, maka untuk menentukan bayangan dari cermin ke bayangan juga harus 3. Nah, berarti bayangannya adalah A aksen. Itulah cara menentukan bayangan titik A. Nah, ini jaraknya harus sama. Bagaimana untuk B? Nah, B ada di sini, maka bayangannya ada di mana? Otomatis bayangannya ada di sini. Gimana caranya? Sama dengan tadi, melalui titik B, memotong cermin, dan tegak lurus dengan cermin. Misalkan di titik L, maka kita hitung dari B ke cermin berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka untuk menentukan bayangan dari cermin kita ukur juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti inilah bayangan B aksen. Jadi ini adalah jaraknya sama dari B ke cermin, sama dari cermin ke B aksen. Yang kedua, bagaimana pencerminan sebuah garis terhadap suatu garis? Perhatikan ilustrasi. Misalkan XY adalah garis pencerminan atau cerminnya. Tentukan bayangan garis AB. Nah, sekarang kalau tadi titik, kalau sekarang garis. Mana garisnya? Nah, misalkan ini adalah garis AB. Tentukan bayangan garis AB ini jika cerminnya ini. Gimana caranya? Sama dengan tadi. Nah, ini berarti bayangannya ada di sini. Maka langkah-langkahnya satu-satu. Melalui titik A, dibuat garis tegak lurus dengan cermin dan memotong di cermin, misalkan di titik M. Kemudian hitung dari A ke cermin, berapa jaraknya? 1, 2, 3. Maka dari cermin ke bayangan juga harus 3. 1, 2, 3. Oh, berarti ini adalah bayangannya. Oh. Sekarang yang kedua, melalui titik B, tegak lurus dengan cermin, memotong misalkan di titik N, maka bayangannya ini ada di mana? Apakah di sini atau di sini? Nah, maka caranya hitung dari B ke cermin, berapa jaraknya? Itu ada 5.
Maka kita hitung dari cermin ke bayangan juga harus 5O, berarti inilah B aksen. Nah, setelah itu baru tarik garisnya dari A ke B. Inilah bayangan sebuah garis dari garis AB. Ketemulah A aksen, B aksen. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, bagaimana pencerminan kalau bangun terhadap suatu garis? Nah, maka misalkan XY adalah garis sumbu pencerminan. Tentukan bayangan bangun segitiga BC terhadap garis cermin XY. Ini adalah cerminnya. Mana bangun segitiganya? Misalkan ini adalah titik A, titik B, titik C. Kita hubungkan A, B, dan C. Nah, di mana bayangan bangun ABC? Jika ini cerminnya, maka otomatis bayangannya akan ada di belakang cermin. Gimana cara mencerminkannya? Nah, ini juga sama, tidak bisa sekaligus. Satu-satu melalui A, tegak lurus dengan cermin, melalui B, tegak lurus dengan cermin, melalui C, tegak lurus dengan cermin, dan memotong A di titik R, B di titik I, dan C di titik P. Nah, maka untuk menentukan bayangan-bayangan A, B, dan C, kita hitung. Dari A jaraknya ke cermin itu 2. Maka dari cermin ke bayangan juga 2. 1, 2. Inilah A aksen. Sekarang dari B. Dari B ke cermin kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dari cermin ke bayangan harus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka inilah B aksen. Sekarang C. Dari C ke cermin kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti dari cermin ke bayangannya harus 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah C aksen. Nah, setelah itu barulah kita hubungkan antara A aksen, B aksen, dan kita hubungkan A aksen, B aksen, C aksen, dan kembali lagi ke A aksen. Jadi inilah bayangan dari segitiga ABC. Nah, itulah cara menentukan bayangan mulai dari titik, garis, dan bangun. Nah, kemudian untuk selanjutnya indikator yang kedua, menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada bidang koordinat. Kalau tadi langsung pada bidang, sekarang bagaimana kalau pada bidang koordinat? Apakah kalian tahu bidang koordinat? Ya, bidang koordinat itu ada yang namanya sumbu X dan ada yang namanya sumbu Y. Nah, bagaimana menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada bidang koordinat kartesius? Nah, nanti kalian akan mempelajari 7 hasil bayangan pencerminan pada bidang koordinat. Yang pertama ada terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan H. Ini adalah menentukan bayangan jika cerminnya sumbu X, sumbu Y 0,0, Y sama dengan X, sampai ke Y sama dengan H. Baik, kita bahas satu persatu. Silakan perhatikan kegiatan pada video ini. Yang pertama, untuk mencari bentuk umum pencerminan pada bidang koordinat, lakukanlah kegiatan berikut. Pertama tadi, kita akan mencari bayangan atau menentukan koordinat bayangan jika cerminnya adalah pencerminannya terhadap sumbu X. Nah, inilah yang dimaksud dengan koordinat. Koordinat X adalah atau sumbu X, bidang koordinat itu adalah sumbu X adalah yang mendatar dan bidang koordinat untuk sumbu Y adalah yang tegak. Nah, jika ada 2 titik akan mencari bayangan dari A aksen dan B aksen. Tadi mencari bayangan A dan B itu jika cerminnya adalah sumbu X. Berarti ini cerminnya, anggap ini tidak ada garis yang ini.
Maka bagaimana cara menentukan bayangan A aksen dan B aksen? Seperti tadi pada bidang datar. Maka caranya adalah melalui A, tegak lurus dengan cermin, memotong di titik K, maka bayangannya kita hitung dari A ke cermin itu adalah 1, 2, 3. Maka dari cermin, ini karena ini cerminnya, ke bayangan hitung 3, 1, 2, 3. Berarti inilah A aksennya. Tuh, sehingga bayangan jarak benang ke cermin akan sama dari cermin ke bayangan. Sekarang untuk bayangan B, aksen ada di mana? Sama, melalui B. Koordinatnya dulu kita tentukan. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3. Berarti A 5,3. Nah, aksennya X-nya adalah 5, Y-nya adalah min 3. Dari mana? Min 1, min 2, min 3. Itu adalah untuk koordinatnya. Sekarang kita tentukan bayangan B. Melalui B, tegak lurus dengan cermin, memotong di sumbu X atau dengan cermin di titik P, maka bayangannya kita hitung. Dari sini ke cermin 1, 2. Maka dari cermin ke bayangan juga 2. Maka inilah B aksen. Nah, sekarang kita tentukan koordinatnya. Pertama untuk B, kita tentukan dulu dari sumbu X. Kalau ini 0, berarti ke kiri adalah negatif. Min 1, min 2, oh berarti ini adalah min 3. Kemudian setelah X, baru ke sini. Y-nya berapa ini? Min 1, min 2. Oh berarti ini min 2, maka koordinat B min 3,2. Sekarang B aksen. Untuk X-nya tetap min 3, nah Y-nya yang 2. Berarti koordinatnya adalah min 3,2. Nah, dari ilustrasi ini, maka koordinat pencerminan terhadap sumbu X pada bidang koordinat diperoleh. Sekarang lihat titik A. Titik A itu adalah koordinatnya adalah 5X-nya, Y-nya adalah 3. Lihat bayangannya. Bayangannya didapat 5, negatif 3. Sekarang yang B. Titik koordinat B adalah min 3, min 2. Sedangkan bayangannya adalah min 3,2. Sekarang tentukan rumus dengan melihat aturan ini. Sekarang lihat. Kalau ini A, yang ini B, lihat hasilnya. Ternyata kalau ini A, tetap hasilnya adalah A lagi atau 5 lagi. Yang ini adalah 3, ternyata ini berubah tandanya. Angkanya tetap, tandanya berubah jadi negatif 3. Nah, apakah sama untuk yang kedua? Kita lihat. Negatif 3, ternyata ini juga tetap negatif 3. Nah, sekarang lihat yang B. Negatif 2 berubah tandanya jadi 2. Berarti kalian bisa menentukan rumus bentuk umum pencerminan terhadap sumbu X. Kalau A, B jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya dengan melihat hasil dari ini A akan tetap A. Nah, dan B itu akan menjadi A tetap dengan melihat ilustrasi ini, dan B berubah tandanya dari positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Inilah cara menentukan bayangan terhadap sumbu X. Jadi silakan kalian boleh langsung menggunakan rumus atau boleh digambarkan. Nah, kalau misalkan kalian lupa, boleh kalian gambarkan. Ya, itu cara menentukan bayangan dari titik A, B jika dicerminkan terhadap sumbu X. Baik, kita lanjutkan untuk menentukan bayangan jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Artinya cerminnya adalah sumbu Y. Sama dengan tadi. Titik A, titik B. Bagaimana cara menentukan bayangan titik A dan titik B? Tapi kalau tadi cerminnya adalah X, kalau sekarang cerminnya adalah Y. Maka langkah-langkahnya sama. Melalui titik A, tuh. Karena ini cerminnya berarti ke sini arahnya. Kalau tadi cerminnya X berarti ke bawah. Tegak lurus dengan
cermin memotong di titik K. Maka bayangan titik A kita hitung dari sini ke cermin. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari cermin ke bayangan juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti inilah titik A aksen. Kita tentukan koordinatnya. Lihat, A, cara menentukan koordinat ke X dulu, yaitu ke X itu ada di bawah. Di sini X. Berapa nilai X? Nah, ini nilai X adalah, kalau ini 0 berarti ke kanan positif. 5, maka Y-nya adalah ke atas. Berarti koordinatnya adalah 5,3. Berapa aksen? X dulu. Nah, ini berapa X-nya? Berarti X-nya dari sini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ininya tetap 3. Berarti A aksennya adalah negatif 5,3. Sekarang bagaimana untuk B? Mulai dari titik B, tegak lurus dengan cermin, titik potong di P, maka bayangannya kita hitung 1, 2, 3. Maka dari sini kita hitung 3. 1, 2, 3. Berarti inilah B aksen. Maka jaraknya akan sama. Sekarang kita tentukan koordinatnya. Pertama untuk B dulu. B koordinatnya adalah, tentukan dulu yang sumbu X. Ini adalah negatif 3. Baru ke Y. Ini adalah negatif 2. Berarti B adalah negatif 3, negatif 2. Sekarang B aksen. Kita tentukan dulu X. X-nya adalah 3. Y-nya negatif 2. Berarti B aksen adalah 3, negatif 2. Nah, dari ilustrasi ini, maka kita bisa menentukan rumus umum bentuk pencerminan terhadap sumbu X. Gimana caranya? Kita tulis dulu. A, berapa A tadi koordinatnya? 5,3. Hasilnya adalah negatif 5,3. Yang B, B itu adalah negatif 3, negatif 2. Hasilnya adalah 3, negatif 2. Sekarang kita lihat mana yang berubah? Apakah A yang berubah atau B? Kita lihat A. A5, maka kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, tetap jaraknya 5, tapi tandanya berubah. Sekarang yang B, 3 jaraknya, ini juga 3. Oh, berarti untuk B, dilihat dari hasil ini tidak berubah, baik jarak maupun tanda. Sekarang yang kedua, apakah sama? A-nya negatif 3. Jaraknya 3, tandanya negatif. Lihat bayangannya, ternyata jaraknya juga sama 3, tapi tandanya berubah dari negatif menjadi positif. Berarti jarak tetap, hanya tanda yang berubah. Sekarang ini yang B. Jaraknya 2, tandanya negatif 2. Kemudian hasilnya ternyata tetap jaraknya 2, tandanya juga, arahnya juga negatif 2. Berarti dari tabel ini bisa kita tentukan rumus umumnya. Gimana rumus umumnya? A jadi apa? Ya, A-nya adalah tetap A, tapi tandanya berubah negatif. Artinya jaraknya tetap. Gimana untuk B? Jaraknya tetap 3, 2, negatif 2, dan tandanya juga tetap. Nah, jadi sudah 2 rumus untuk menentukan bayangan. 1 tadi sumbu X, 2 sumbu Y. Jadi udah 2 rumus. Ya, boleh kalian nanti menggunakan rumus kalau hafal, atau boleh diilustrasikan dengan menggunakan gambar kalau misalkan kalian lupa rumus. Lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau pencerminan terhadap titik asal? Nah, ini titiknya. Mana yang dimaksud titik asal? Nah, berarti ini cerminnya. Maka bayangan titik A bukan ada di belakang sini, bukan ada di belakang sini. Tapi titik A ini pasti akan ada di belakang cermin ini, berarti di sini. Nah, gimana cara menentukan cermin? Apakah A-nya di sini, di sini? Nah, berarti cara menentukannya adalah melalui titik A, tuh
terus sampai ke cermin, ini tegak lurus dengan cermin. Memotong di titik di sini. Maka cara menentukannya, hitung dari A untuk menuju ke cermin ini tidak langsung dihitung ini, tapi cara ngitungnya hitung ke kanan atau ke kiri. Karena cerminnya ada di kiri, berarti ini ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Maka bayangannya dari cermin ke kiri juga itu adalah 5. Setelah itu dari sini untuk menuju ke cermin ini hitung ada berapa jaraknya? 3. Berarti dari sini hitung 3. Nah, berarti inilah bayangan A aksen. Tuh, ya. Nah, sekarang berapa koordinat A? Dari ini tetap X-nya adalah 5, Y-nya adalah 3. Berarti A adalah 5,3. A aksen X-nya adalah min 5, Y-nya adalah min 3. Berarti aksen min 5, min 3. Nah, sekarang yang B. Di mana bayangannya? Otomatis yang B bukan di atas, bukan di depan ini, tapi harus di depan titik asal ini. Berarti ini tarik garis. Nah, apakah di sini, di sini, di sini? Nah, berarti caranya kita hitung dari B itu arahnya ke kiri atau ke kanan. Karena cerminnya ada di kanan, berarti dari sini ke kanan. 1, 2, 3, 4. Maka dari cermin itu dihitung 4 juga. Tuh. Setelah itu, karena ini belum ke cermin, maka dari sini bergerak ke cermin 1, maka dari sini juga bergerak 1. Jadi inilah bayangannya. Tuh. Nah, sekarang gimana menentukan titik koordinatnya? B dulu. Ini adalah min 4, ini adalah min 1 Y-nya, berarti B aksen min 4, min 1. B-nya, maaf, bukan B aksen. Bayangannya adalah koordinatnya 4,1. Nah, maka dari ilustrasi ini kita bisa menentukan rumus umum pencerminan terhadap titik asal. A-nya adalah 53. Hasilnya ternyata negatif 5, negatif 3. Lihat. Jaraknya tetap, tapi tandanya berubah. Jaraknya ini juga tetap 33, tapi tandanya berubah. Apakah yang B juga sama? Kalau yang A tadi berubah tanda, jaraknya tetap. Apakah yang B juga sama? Min 4, min 1. Lihat B aksennya. Ternyata hasilnya adalah 41. Oh, berarti dari dua ini bisa ditentukan rumus umumnya. Kalau A jaraknya tetap A, tapi tandanya jadi berubah dengan melihat ilustrasi ini. Bagaimana untuk B? B juga sama, jaraknya tetap B, tapi tandanya berubah, yaitu jadi negatif B. Itulah rumus umum pencerminan terhadap sumbu 0,0. Udah 3 ya. Silakan kalian hafalkan rumus-rumusnya. Nah, ini ada 7. Lanjut, sekarang yang keempat. Terhadap Y sama dengan X. Pertama, kita buatkan dulu cermin Y sama dengan X. Yang mana cermin Y sama dengan X? Kalau X-nya 1, berarti Y-nya juga 1. Nah, berarti inilah cerminnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan bayangan A dan B? Nah, berarti bayangannya ini harus ada di belakang cermin ini, berarti di sini. Gimana cara menentukannya? Tidak bisa seperti tadi langsung dihitung jaraknya. Maka ini tarik melalui titik B. Nah, di mana A-nya? Apakah di sini, atau di mana? Maka cara ngitungnya dari A kita hitung ke kanan atau ke kiri. Karena cermin ada di kiri, berarti ini kita hitung ke kiri. 1, 2. Nah, karena ini udah nyampe di cermin, berarti dari sini hitung 2 ke atas. Kenapa tidak ke bawah? Kenapa tidak ke kanan? Karena bayangannya harus ada di sini. Berarti kita hitung ke atas. Jadi inilah bayangannya A aksen. Oh. Kita tinggal tentukan koordinatnya. A-nya adalah X-nya 3, Y-nya 1, berarti 3,1.
Aksennya adalah X-nya 1, Y-nya adalah 3. Berarti 1,3. Sekarang yang B. Di mana bayangannya? Otomatis bayangannya tidak bisa di sini karena harus tegak lurus ke cermin. Berarti kita tarik garis melalui B, tegak lurus dengan cermin dan berpotongan di titik A. Maka bayangannya di mana? Nah, untuk menentukan bayangannya di sini, cara menentukannya dari B, hitung jaraknya, tidak bisa langsung ini. Tapi cara ngitungnya, ini arahkan ke kanan sebanyak 5. Maka dari sini tidak bisa 5. Ini langsung ke bawah. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena bayangannya harus ada di sini. Nah, berarti itulah bayangan B aksen. Tentukan koordinatnya. B-nya adalah min 3, min 2, 2, dan B aksennya adalah 2, min 3. Berarti pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Lihat, A31 hasilnya adalah 1,3. B adalah min 3,2, hasilnya adalah 2, min 3. Lihat sekarang. A, jaraknya A, ini jadi 1. Yang ini 1 jadi 3. Ternyata ini adalah ditukar. A jadi menempati B dan B jadi menempati A. Jarak tetap dan tanda juga tetap, hanya yang diubah tempatnya. Sekarang lihat yang B. Ini A, maka menduduki jadi di B. Dan ini B berada di A. Maka dari dua ini kita bisa menentukan rumus umum. Gimana rumusnya? A, B dengan melihat ini jadilah B, A. Lanjut ke pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Pertama kita buatkan cerminnya. Yang mana cerminnya? Jika X 1, maka Y negatif 1. Jika X negatif 1, maka Y adalah 1. Nah, berarti inilah cerminnya. Sama dengan tadi, kita buat bayangan A-nya berarti ada di sini. Gimana caranya? Melalui A, memotong cermin, tegak lurus, di titik A, maka bayangannya. Nah, caranya kita hitung dari A ke cermin. Awas, bukan ke sini, tapi ke kiri karena cerminnya dari sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti dari cermin ke bawah karena bayangannya harus ada di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti inilah bayangannya A aksen. Koordinatnya adalah X-nya 3, Y-nya 1. Berarti 3,1. X-nya negatif 1, Y-nya adalah negatif 3. Berarti koordinatnya min 1, min 3. Sekarang yang B. Maka bayangannya ada di sini. Melalui B, memotong tegak lurus cermin di titik K, maka bayangannya di mana? Cara menentukan bayangannya, jaraknya tidak bisa langsung. Seperti tadi sumbu X, sumbu Y. Tapi ini kita arahkan dari ini ke cermin. Setelah itu ke atas. Tuh. Karena ini adalah cerminnya miring. Maka bayangannya adalah B aksen. Ya. B aksen B-nya min 3,1, min 1 dan B aksennya adalah 1, min 3. Maka hasilnya adalah A-nya 31 didapat bayangannya min 1, min 3. B min 3, min 1 didapat 1,3. Lihat dari ke ilustrasi ini. A, B. Maka yang A itu menempati B. 3 tetap 3. Tapi lihat, ternyata tandanya berubah. B jadi ada di A. Angkanya tetap 1, tapi tandanya yang berubah. Ini juga sama. 3, min 3 jadi 3, min 1 jadi 1. Maka dari dua ini bisa disimpulkan A, B jadi min B, min B, min A. Udah 5 rumus pencerminan. Jadi kalian harus diingat kembali, diulang-ulang lagi video ini ya.
Lanjut sekarang yang keenam. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. H di sini berbentuk angka. Bisa 1, bisa -1, bisa 2, bisa 3. Misal kita ambil H-nya adalah 3. Bagaimana cara menentukan bayangan jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3? Nah, maka kita tentukan dulu cerminnya. Mana garis X3? Ini adalah X1, X2, X3. Oh, berarti cerminnya adalah yang ini. Maka, kalau cerminnya tegak ini, berarti dari A tinggal langsung diukur dari A ke cermin, berapa jaraknya? Tuh. Maka, melalui A, memotong cermin, titik A. Tuh, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena ini mah tegak lurus. Beda dengan yang tadi miring. Kemudian dari sini juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang koordinatnya. A kalau ini 0, maka min 1, min 2, min 3, min 4. Ini Y-nya adalah min 1. Jadi ini yang dipakai koordinat mah tetap. Bukan yang ini. Tapi yang ini 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Berarti A adalah min 4, min 1. A aksen hitung dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ininya adalah 1. Berarti A aksennya adalah 10,1. Sekarang yang B. Melalui B, tegak lurus dengan cermin di titik K. Hitung dari B ke cermin, jaraknya adalah 4. Berarti dari ini juga 4. Inilah B aksen. Sekarang koordinat B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah 8. Y-nya dari sini. Min 1, min 2. 8, min 2. B aksennya 0, min 1, min 2. Kemudian Y-nya adalah tetap min 2. Berarti B aksen min 2, min 2. Nah, maka dari ilustrasi itu kita akan mendapatkan rumusnya. Gimana rumusnya? Kita lihat. A adalah min 4,1. Maka didapatlah 10,1. Sekarang lihat. Jarak 4 jadi 10. Berarti ini berubah ukurannya. Dan juga tandanya berubah. Sekarang yang B. 1, ini jadi 1. Berarti ini mah tidak berubah. Jaraknya tetap. Kemudian arah tandanya juga tetap. Sekarang lihat yang B. 8, min 2. Maka didapat bayangannya adalah min 2, min 2. Sekarang lihat. 8 jadi berubah. Jadi 2. Sama, ini juga berubah, ini juga berubah. Nah, berarti dari 2 ini, maka yang berubah adalah nilai A, yaitu berubah ukurannya. Sementara untuk yang B, ini tetap. Angkanya tetap, tandanya tetap. Maka dari tabel, kita bisa menentukan. Min 4 dicerminkan garis X sama dengan 3 menjadi 10. Maka gimana cara didapat menjadi 10? Maka caranya 10 itu bisa dicari dengan cara 2 kali 3, nih 3-nya yang ini, dikurangi min 4. 2 kali 3, 6, min kali min plus, berarti 6 tambah 4, didapatlah 10. Sekarang kita coba untuk yang ini, apakah sama? Dari mana min 2? Kita selesaikan dengan yang tadi. 2 kali 3. 2 kali 3 dikurangi 8. 2 kali 3, 6, dikurangi 8, min 2. Oh, berarti dari ini maka kita bisa menentukan bentuk umum. Gimana bentuk umumnya? Tadi 3 itu apa? 3 itu adalah H. Maka 2 kalikan dengan H. Kalikan dengan H dikurangi 8 ini apa? A. Min 4 ini apa? A. Oh, berarti dikurangi A. Gimana untuk yang B? Tulis lagi B. Karena ini B tidak berubah tanda. Nah, jadi B-nya ditulis lagi. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan H.
Nah, gimana? Misal ambil H-nya adalah negatif 2. Berarti kita buatkan Y sama dengan negatif 2 itu berarti kalau ini 0 ke atas positif, berarti ini negatif 2-nya ada di bawah. Sama dengan tadi langkah-langkahnya. Melalui A, tarik garis, kemudian hitung jaraknya, maka bayangannya adalah yang ini. Nah, maka koordinatnya A adalah dari sini 0, 1, 2, 3. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4. Y-nya adalah 1. Berarti koordinatnya 4,1. Sekarang yang aksen. Aksennya adalah 4, negatif 5. Yang B sama dengan tadi. Melalui, nah berarti ini bayangannya. Koordinatnya adalah min 2,4 dan ini adalah min 2,0. Nah, berarti rumus umumnya adalah 4,1, bayangannya didapat 4,5. Yang kedua, min 2,4, bayangannya adalah min 2,0. Nah, dari ini kita lihat dari mana bisa didapat min 5? Ternyata min 5 ini didapat dari 2 kali min 2 dikurangi 1. Nah, lihat A-nya tetap tidak berubah. Yang berubah adalah yang B. Dari 1 menjadi min 5, dari min 4 jadi 0. Nah, maka kita coba yang kedua. Min 4 hasilnya jadi 0. Berarti 0 sama dengan 2 kali min 2 dikurangi min 4. Maka hasilnya adalah 0. Nah, berarti rumus umumnya adalah untuk yang A-nya tetap A tidak berubah, maka untuk yang B jadi berubah, yaitu 2 tadi dikalikan apa? 2 dikali H dikurangi B. Itulah rumus untuk yang ketujuh. Maka disimpulkan dari kegiatan atas disimpulkan bahwa pencerminan terhadap 7 bentuk, yaitu yang pertama, jika titik koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu X, tadi hasilnya adalah A, min B. Jadi B-nya yang berubah tanda. Yang kedua, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubahnya adalah yang A, B-nya tetap. Yang ketiga tadi, jika dicerminkan terhadap titik asal, maka ini yang berubah tandanya dua-duanya. Kalau yang keempat, terhadap garis Y sama dengan E, maka tanda tidak berubah, tapi posisi yang berubah. A menempati B dan B menempati A. Yang kelima adalah A, B, Y sama dengan min X, sama berubah posisinya dan tanda juga berubah. Yang keenam, A, B. Nah, ini tadi X sama dengan H, maka yang berubah adalah yang X. Dengan cara rumusnya 2 kali H dikurangi A, B-nya tetap. Dan terakhir adalah garis Y sama dengan H, maka yang berubah adalah yang B. A-nya tetap 2 kali H dikurangi B. Nah, untuk memahami, ya, kita lihat contoh soal. Titik P 6, negatif 3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Diperoleh bayangan titik P aksen. Kemudian P aksen dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Diperolehlah bayangan. Jadi ini ada 2 pencerminan. Maka kalau kalian hafal rumus, kita tinggal menggunakan rumus yang tadi. Pertama, titik P 6, negatif 3. Artinya A-nya adalah 6, B-nya negatif 3. Maka kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, rumusnya adalah 2 kali H dikurangi A, B. Berarti kalau A-nya 6, B-nya negatif 3, dan garisnya X sama dengan 2, maka P aksennya 2 kali 2 dikurangi 6, B-nya tetap negatif 3. 2 kali 2, 4, dikurangi 6 adalah negatif 2, negatif 3. Nah, setelah itu dicerminkan lagi terhadap Y sama dengan negatif 1. Nah, rumusnya untuk Y sama dengan H, itu yang berubah adalah yang B. H-nya tetap, berarti min 2, min 3, Y-nya adalah min 1. Berarti
Yang berubah adalah yang B. A-nya tetap, tulis lagi min 2 nanti. 2 kali min 1 dikurangi min 3. A-nya tetap min 2. Berarti 2 kali min 1 min 2, min dengan min jadi plus. Min 2 tambah 3 ada hasilnya adalah 1. Berarti min 2, hasilnya adalah min 2, min 1. Kita lanjutkan misalkan contoh yang kedua. Maka X aksen, nah ini bayangannya sudah diketahui. Yang ditanyakan titik asal, dicerminkannya terhadap Y sama dengan 4. Berarti kita ingat lagi rumus. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, jika ini titik asalnya maka bayangannya adalah A, ini yang berubah. 2 kali H dikurangi B. Nah, yang ditanyakan ini yang diketahui. Y-nya adalah 4. X aksennya adalah 2 kali 4 dikurangi B. Nah, A-nya adalah tetap. Berarti X aksennya di sini A-nya adalah 9, sementara 2 kali 4 dikurangi B-nya adalah 18. Maka untuk mencari A, B bisa diselesaikan dengan cara A tetap 9. Nah, untuk yang mencari B, 2 kali 4 dikurangi B sama dengan 18. 2 kali 4, 8, dikurangi B sama dengan 18. Berarti min B sama dengan 18. Ini pindah, jadi negatif 8. Maka negatif B sama dengan 10. Berarti B sama dengan negatif 10. Jadi titik koordinat Q adalah 9, negatif 10. Nah, demikianlah video pembelajaran matematika hari ini. Untuk pertemuan mungkin ke-1 bab 3 ini, mudah-mudahan ya video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan COVID-19. Untuk memahami materi ini, kerjakanlah latihan mandiri ke-1-nya bab ke-3 ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.